Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku semua, para muda, para anak, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap kita semua ada dalam keadaan baik, damai sejahtera dari Tuhan bersama dengan kita, dan pimpinan serta kekuatannya menjadi andalan dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya berikan judul Dirimulah Sang Garam Itu. Kita akan bersama-sama merenungkannya dari bacaan Matius pasal 5 ayat 13 sampai 14. Sebelum membaca Alkitab dan merenungkannya, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Mari berdoa. Ya Bapa yang baik, sumber kasih karunia dalam kehidupan kami yang mau terus kami pancarkan, kami sebarkan, kami alirkan dalam kehidupan kami. Mohon Tuhan kasih karunia-Mu untuk kami pada saat ini bisa merenungkan firman Tuhan. Kiranya hikmat dan pengertian-Mu lah yang kami terima. Kami berdoa Bapa, mohon kasih-Mu, mohon hikmat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Inilah firman Tuhan yang diambil dari kitab Matius pasal 5 ayat 13 dan 14, demikian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah saudara-saudaraku, Bapak Ibu semua, para muda, para anak yang selalu merenungkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua, garam digunakan pada semua makanan. Hari ini saya ingin menggunakan garam dalam masakan saya. Hari ini saya mau sarapan pakai spring roll. Ini rice wrap, dikasih air. Saya pakai 2 rice wrap, dikasih air saja sedikit. Lalu sangat mudah ya. Saya punya daun selada ini, daun selada, kasih telur. Nah ini biar enak masakan itu kan selalu dikasih garam ya Bapak Ibu ya. Saya kasih garam ya. Saya juga tambahkan wortel supaya sehat. Lalu nanas, ini makanan saya selalu pakai nanas Bapak Ibu. Terus dikasih daun bawang, dikasih lagi seladanya. Lalu saya nanti akan bungkus. Jadi saya pakai garam untuk membuat masakan atau segala masakan enak kan, juga rice wrap ini ya. Saya akan bungkus begitu Bapak Ibu. Nanti ini terbungkus lalu menjadi sarapan pagi saya. Nah inilah masakan yang tadi dibuat Bapak Ibu. Nanti saya akan memakannya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, makanan yang memakai garam semuanya menjadi enak. Memang tujuan dari memakai garam kita dapat menikmatinya. Tetapi juga apakah Bapak Ibu tahu bahwa selain membuat makanan menjadi enak, garam juga dapat memiliki fungsi yang lain, yaitu dia bisa mengawetkan makanan. Bahkan penulis Yunani Plutarch mengatakan demikian. Daging katanya jika dibiarkan begitu saja ia akan membusuk. Maka jika diberi garam itu akan menjaganya tetap segar. Jadi garam sepertinya melindungi daging dari kebusukan dan menjaganya agar daging tetap awet. Nah Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua, para muda, para anak, jika Tuhan Yesus berkata kepada kita bahwa kita adalah garam dunia,
Ia tentu menghendaki agar kita tetap memberi pengaruh baik kepada dunia ini. Di tengah-tengah dunia yang membawa pembusukan, kita menyadari bahwa kita sering mendengar seru, deru sana sini yang dipengaruhi oleh kebusukan, yang dipenuhi oleh keburukan, keserakahan, keegoisan, perbudakan nafsu, dan lain sebagainya. Bahkan harus diakui bahwa kita juga dapat terimbas karena semua itu. Inilah situasi pembusukan yang ada di sekitar kita, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, para muda dan para anak. Jadi jika demikian, siapakah yang menjadi garam? Nah, firman Tuhan berkata, kitalah garam itu. Jika kita adalah sang garam, seperti kata Tuhan Yesus, maka itu berarti bahwa ada berkat dan cahaya Tuhan yang akan memancar dari kehidupan kita, yang dapat memberi pengaruh baik bagi dunia ini. Itu semua terjadi karena kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus yang telah kita terima dan kita alami. Kuasa itu akan mengalir dan memancar melalui diri kita karena kuasa Kristus sendiri. Namun sayang ya Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, seringkali kegelapan dan kebusukan dunia yang kita alami atau ada di sekitar kita itu membuat kita fokus, dan itu mencuri konsentrasi kita pada kenyataan bahwa kita ini adalah garam dunia. Lalu kita menjadi kehilangan damai. Dan apakah tidak mungkin jika demikian malah kita juga akan dapat mengalami pembusukan juga, dikuasai emosi, kesedihan, kemarahan, dan juga nafsu yang mengakibatkan kita kehilangan damai sejahtera, dan lalu sampai diri ini juga bisa mengalami kerusakan dan pembusukan dan lain-lain. Apakah kita mau menjadi demikian? Nah, sekaranglah saatnya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita juga sudah diingatkan oleh Tuhan lewat firman-Nya. Kita memutuskan, saya akan fokus kembali bahwa saya adalah garam, bahwa saya adalah sang garam itu dan terang itu karena Kristus. Kiranya dengan itu kepercayaan diri kita kembali lagi bahwa tak ada yang boleh aku izinkan untuk membusukkan aku. Karena sebaliknya, aku ini adalah sang garam itu. Kepercayaan diri seperti ini akan lahir dari iman kita kepada Kristus. Karena Kristus yang terus-menerus menyambut dan menerima kita apa adanya itu sebagaimana diri kita. Dan dalam situasi seperti itu, di tengah-tengah berbagai macam kelemahan dan kekurangan kita dapat mengakui bahwa diri kita memang dapat berhadapan dengan pembusukan dunia yang dapat berpengaruh pada diri kita. Namun, lalu memutuskan segera untuk datang kepada Kristus yang membersihkan diri dari pengaruh pembusukan dunia itu, dan akan melihat diri sebagai sosok yang berharga, seperti yang Kristus katakan bahwa kita ini adalah garam dunia. Bapak Ibu saudara-saudaraku dan para anak, jika kita juga sudah dipenuhi oleh kasih kuasa Kristus dan memutuskan untuk menjadi garam dan terang dunia itu, lalu kita juga akan bersyukur karena kasih dan cinta Tuhan kepada kita, sehingga kita bisa melihat juga kebaikan-kebaikan Tuhan yang ada di sekitar kita. Sama seperti garam yang memiliki proses dalam mengasinkan, ya kan? Proses dalam mengawetkan sehingga segala makanan itu menjadi bermanfaat, enak, dan baik untuk kehidupan. Demikianlah kita akan memandang diri kita dalam segala proses kebaikan
Dan dalam segala proses kebaikan, sekecil apapun yang kita sebarkan untuk membawa dan memberi kebaikan dan kasih dalam kehidupan ini, sebagai garam akan kita hargai. Sebagaimana Tuhan menghargai setiap saat kehadiran kita sebagai garam, demikianlah kita menghargai diri kita sendiri yang dalam prosesnya terus-menerus menjadi garam bagi dunia. Kiranya dengan tetap memiliki kekuatan iman, kita bergantung dan berharap serta percaya bahwa Tuhan akan menopang kita untuk terus-menerus menjadi garam bagi dunia ini. Tuhan menolong Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, para muda dan para anak. Amin.